Halo semuanya, selamat pagi. Saya dari Syakartika Puspitasari, Vice Lokal Koordinator Internal 2012-2013 akan menyampaikan LPI saya. Periode pertama, saya melakukan beberapa proyek yang berisi lebih ke kecimsaan. Yang pertama, Expo Lembaga. Ini kami difasilitasi oleh KMFK untuk mengadakan suatu stand di PPSMB. Di sana evaluasi kami adalah panitia dan peserta cukup antusias dengan stand tersebut, namun kontennya perlu dipersiapkan lagi. Welcoming party masih sama dengan sebelumnya, kami kurang mempersiapkan kontennya meskipun sudah lumayan terupdate, tapi masih kontennya perlu diperbaiki lagi. Karena kan yang welcoming party intinya untuk lebih mengenalkan Cimsa lokal, nasional, dan FMIC. Nah, baru setelah itu ada Tosyarba, itu lebih menekankan terhadap SKOSKO dan proyek-proyeknya. Nah, di sana sudah sangat terstandarisasi, tiap SKOSKO ada batasan-batasannya sehingga sehingga terdapat penyamarataan antar SKO tersebut. Jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Lalu ada wawancara, itu penyaringan anak-anak dan memasukkan ke SKOSKO. Evaluasinya adalah mungkin untuk tahun depan perlu diadakan adanya rapat yang lebih intensif lagi untuk membicarakan tentang konten wawancara itu sendiri, sehingga hasilnya lebih mengacu ke anak itu dan cocok masuk sekolah mana. Kemudian ada Makrameji juga, kemarin evaluasinya karena tempatnya yang di Villa Taman Eden dan kemudian ada kesalahpahaman komunikasi sehingga kita harus membayar beberapa uang yang di luar dugaan. Hanya itu saja, dan selebihnya ada masalah teknis. Masuk ke periode 2, saya ada beberapa project. Yang pertama ada Proton. Proton itu adalah project training karena setelah itu mereka akan diberikan project angkatan yang yaitu Cimsya Kalaka. Nah, di Proton ini sudah ada perbaruan dari sebelumnya, yaitu ada peningkatan materi yang diberikan sehingga lebih ada bayangan. Kemudian ada conference yang pertama berisi tentang update isu SKO. Nah, evaluasi di sini adalah kurangnya publikasi, walaupun ini masih cukup terhitung banyak karena setelah itu ada technical meeting Skolimpik. Oke, nah kemudian ada Cinnamon. Di situ kami berusaha melaksanakan project MDGs. Namun kemarin kendalanya adalah karena tempatnya yang jauh. Jadi tempatnya kita cari yang mungkin sangat banyak prevalensinya, tapi ternyata itu lebih jauh. Jadi ada di Kulon Progo gitu, jadi agak jauh. Nah, lanjut ke selanjutnya ada di periode 3. Di periode 3 itu ada Skolimpik. Nah, di Skolimpik ini banyak 2010 yang ikut dan kakak-kakak atas yang ikut. Jadi acaranya sangat ramai dan sangat mempererat hubungan antar SKO, bukan antar SKO tapi internal SKO itu sendiri. Kemudian ada conference yang kedua. Nah, ini mungkin kurangnya karena publikasi, padahal kontennya sudah sangat bagus, yaitu berisi tentang update meeting. Untuk kedepannya mungkin akan lebih diperbaiki tentang publikasi yang lebih merata dan meluas, serta lebih niat lagi publikasinya. Begitu. Oke, selanjutnya ada Cimsa Undercover dan Regenerasi. Cimsa Undercover ini baru saja tahun ini diadakan dan feedbacknya sangat bagus sekali, karena dengan demikian anak-anak 2012 atau para calon ofisial ini menjadi lebih mengerti dan lebih punya bayangan tentang official itu sendiri. Itu nilainya mungkin masih agak salah ya, harusnya sekarang udah 5/5 karena sudah sesuai dengan harapan. Kemarin itu karena belum terlaksana. Untuk yang regenerasi sekarang juga sedang berjalan, makanya saya kasih nilai 2/5. Untuk evaluasinya, penutupan pendaftaran ofisialnya kemarin terlalu dekat dengan Cimsa Undercover, padahal kalau lebih sebelumnya lagi jadi lebih enak. Tapi itu ya untuk perbaikan ke depan. Ini untuk all year project. Ada saya menjadi PC. Di sini PC banyak berkaitan dengan project evaluation form. Jadi saya mengumpulkan form-form dari project-project itu untuk disampaikan, untuk disimpan dan dijadikan arsip. Kemudian juga menjadi penghubung antara lokal dan nasional. Untuk HRD juga sudah banyak training-training yang saya lakukan. Mungkin perlu ada lagi assessment dari training-training tersebut, dan kekurangan sekaligus rekomendasi tahun depan adalah mungkin bisa ada pretest dan posttest untuk melihat secara jelas keberhasilan proyeknya. Ada juga Sco Time dan Sco Stalling. Sco Time itu adalah acara diskusi
bulanan tiap sko yang berisi kurikulum. Nah, namun sayangnya saat sko time yang kemarin ini masih banyak sko yang menjadikan rapat-rapat biasa sebagai sko time, sehingga sko time itu sendiri manfaatnya kurang maksimal. Ada lagi stalling, ini juga baru dilakukan tahun ini, periode ketiga itu baru saya canangkan. Nah, itu untuk mengupdate internal antara VLI, LO, dan juga TREA sebenarnya. Nah, itu sangat berguna sekali, karena dengan begitu kita bisa mengupdate proyek-proyek rekomendasinya untuk tahun depan. Mungkin harus diadakan dengan penjadwalan yang lebih baik lagi daripada kemarin. Oke, sekian presentasi dari saya. Untuk keterbatasan waktu yang saya punyai dan ketidakhadiran saya mohon maaf atas perhatian semua atas perhatian seluruh teman-teman dan kakak-kakak yang sudah datang di general meeting ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya.